Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, kembali kalian harus menyaksikan video pembelajaran matematika yang ketiga. Nah, pada video pembelajaran yang ketiga ini, materi yang akan disampaikan adalah satu, menyatakan hubungan antara bentuk akar dan berpangkatan. Yang kedua, menentukan akar pangkat n dari suatu bilangan. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum materi ini dimulai, sama-sama kita berdoa dulu. Untuk berdoa, kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu dengan menggunakan model daring PowerPoint diharapkan kalian satu bisa menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan sampai benar. Yang kedua, diharapkan kalian bisa menentukan akar pangkat n dari suatu bilangan sampai benar. Baiklah, kita bahas satu-satu bagaimana cara menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan. Nah, sebelum kepada materi, coba kalian jawab dulu dengan prediksi masing-masing permasalahan berikut. Bagaimana hubungan bilangan pangkat dengan bentuk akar? Silakan kalian pikirkan dulu, tulis di kertas. Nah, apakah nanti jawaban kalian sama dengan yang akan Ibu bahas di bawah ini? Nah, untuk memahami hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan, perhatikan uraian berikut. Berapa hasil dari 2 pangkat 2? Ya, mungkin kalian tahu. Berapa hasil dari 2 pangkat 2? Ya, 2 pangkat 2 itu adalah 4. Nah, sekarang berapa hasil dari akar 4? Silakan kalian jawab sendiri. Berapa hasil akar 4? Akar 4 adalah, ya, hasilnya adalah 2. Nah, bagaimana cara mendapatkan hasil dari akar 4 ini didapat 2? Perhatikan uraian berikut. Akar 4 itu tadi didapat 2. Nah, sekarang kalau akarnya dihilangkan, maka akar 4 itu sama saja dengan 2 pangkat 2. Nah, jika kedua ruas 4 dan 2 akar 2 ini kita kalikan dengan 1/2, maka 4 jadi pangkat 1/2 dan 2 akar 2 pangkat 1/2. Nah, sehingga didapat bahwa 4 pangkat 1/2 ini, nah yang ini akan menjadi, ingat pertemuan kedua bahwa perpangkatkan dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Berarti jadi 2 pangkat 2 kali 1/2. Berarti didapat 2 pangkat 1. Nah, kenapa ini harus dikalikan setengah? Ingin menghasilkan daripada angka 2 yang ini. Nah, ternyata setelah diuraikan, berarti akar 4 ini didapat 2, ternyata akan sama dengan 4 pangkat 1/2 juga mendapatkan nilainya 2. Sehingga akar 4, nah kalau ini diuraikan berarti 4 yang di atas akar ini adalah 2. Nah, yang di dalam akarnya adalah 4. Nah, pangkatnya itu adalah 1. Nah, jadi akan sama dengan 4 pangkat 1/2.
Jadi akar 4 ini sama saja dengan 4 pangkat 1/2. Nah, untuk yang lain, bilangan yang lain, berapa hasil dari 2 pangkat 3? Kalian tahu bahwa 2 pangkat 3 itu adalah 8. Sekarang berapa hasil dari akar 3 dari 8? Akar pangkat 3 dari 8. Nah, berarti untuk mendapatkan akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Nah, berarti 8 dari mana didapat 2? Nah, ini supaya didapat 2 sama dengan contoh yang A. Akar 3 dari 8 itu adalah berarti akar 8 pangkat 1. Nah, di dalam akar ininya adalah angka 3, sama dengan yang 3 ini. Nah, berarti ini akan sama dengan 8 pangkat 1/3. Didapat. Nah, 8 ini kalau dibuat perpangkatan 2 menghasilkan 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 1/3. Ingat, perpangkatan dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali, sehingga didapat 2 pangkat 1. Nah, berarti dari 2 soal di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan bentuk akar dengan perpangkatan dapat ditulis secara umum sebagai berikut. Akar pangkat N dari A pangkat M. Maka akarnya dihilangkan, dibuat atau ditulis jadi bentuk perpangkatan akan menjadi A yang ini pangkat M. Nah, berarti M ini M yang di dalam akar. M-nya ditulis di pembilang per N. N-nya yang mana? Yang di atas akar ini. Jadi bentuk akar dibuat jadi perpangkatan akan menjadi A pangkat M per N. Itulah hubungan antara bentuk akar dengan perpangkatan. Ingat, harus diingat bahwa setiap perpangkatan M ini ada yang M-nya pangkat bilangan, ada juga yang tidak. Berarti kalau di sininya M-nya tidak ada bilangan, menandakan bahwa M-nya di sini adalah 1. Demikian juga untuk yang N ini, kalau N-nya tidak ada bilangannya, berarti N di sini menunjukkan angka 2. Ya. Jadi selain angka 1 dan 2 itu biasanya soalnya ditulis. Baik, untuk memahami lebih lanjut tentang hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan, di sini ada 2 contoh. Contoh pertama disuruh merubah ke bentuk akar. Nah, ini perpangkatan semua. Dan contoh yang kedua, ini dalam bentuk akar harus diubah ke dalam bentuk perpangkatan. Baiklah, kita coba bareng-bareng atau sama-sama saksikan alternatif penyelesaian untuk contoh 1. Contoh 1 ini semua bilangannya dalam bentuk perpangkatan. Untuk yang pertama, 5 pangkat 4/3. Nah, bilangan ini diubah atau nyatakan ke dalam bentuk akar. Nah, berarti ingat yang umum tadi, bahwa setiap bilangan pembilang per penyebut ini, maka cara diubah ke dalam bentuk akar berarti yang pertama 5 tulis di dalam akar, kemudian yang kedua 4 pembilangnya
ditulis juga di dalam bentuk akar. Nah, baru yang di atas akar yang ini, yang titik-titik ini untuk penyebutnya. Jadi seperti ini. Itu merubah dari perpangkatan ke bentuk akar. Yang kedua, pertama lihat dulu bahwa Y ini pangkatnya pangkat pecahan campuran. Maka sebelum diubah ke bentuk akar seperti contoh A, yang pecahan ini, yang campuran ini ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Gimana cara merubahnya? Caranya adalah 5. Nah, 5 yang bawah ini kali 1, satunya yang ini ditambah 1 yang atas ini. Ulangi, 5 yang ini kalikan dengan 1 yang di depan ini tambah 1 yang atas. Didapat 5 kali 1 didapat 5 tambah 1 jadi 6. Nah, sekarang bentuknya sudah seperti yang A ini. Berbentuk pecahan biasa. Berarti kalau sudah berbentuk pecahan biasa, untuk merubah ke bentuk akar, yaitu akar. Nah, di dalam akar ini adalah Y. Pembilangnya ditulis masih di dalam akar dan penyebutnya di atas akar yang ini. Itulah bentuk perpangkatan Y11/5 akan menjadi akar pangkat 5 dari Y pangkat 6. Penulisannya seperti ini. Lanjut sekarang yang ketiga. Nah, lihat soalnya. Di sini pangkatnya adalah negatif. Ingat kembali pelajaran kedua bahwa setiap perpangkatan negatif itu harus diubah dulu menjadi pangkat positif. Gimana caranya? Masih ingat? Ya, pertama ubah yang ini posisinya ada di atas. Berarti diubah menjadi 1/. Nah, ini diubah, pindahkan posisinya jadi ada di bawah. Maka negatifnya jadi positif. Nah, baru setelah ini menjadi positif, kita lihat lagi. Pangkatnya ini pecahan campuran. Maka untuk merubah ke dalam bentuk akar harus diubah dulu yang campurannya menjadi pecahan biasa. Seperti yang atas. 5. Nah, 5 yang ini kali 1 tambah 2. Maka didapat 5 kali 1, 5 tambah 2, 7/5. Nah, baru setelah pangkatnya pecahan biasa, kita ubah menjadi akar, akar dari N, akar pangkat 5 dari X pangkat 7. Nah, itulah untuk soal yang C. Jadi harus ingat, setiap pembilang itu ada di dalam akar dan setiap penyebut ada di atas akar ini. Nah, contoh yang D. Ada dalam kurung, berarti menandakan bahwa 6 dan A-nya sama-sama pangkatnya adalah 1. Berarti di dalam akar ini ditulis 6A. Nah, satunya tidak usah ditulis. Kecuali kalau ininya pangkat 2, berarti kurung, pakai kurung 2. Karena ini 1, 2, satunya tidak usah ditulis. Nah, tinggal yang 3 yang penyebutnya. Nah, sekarang lihat yang E. Antara 5 dengan X beda pembilangnya. Yang 5 pembilangnya 2, yang X pembilangnya 1. Tapi penyebutnya sama-sama nilainya 7. Nah, berarti untuk yang E beda dengan yang D. Kalau yang E karena pangkat pembilangnya beda,
Berarti penulisannya 5 pangkat 2 X pangkat 1. Nah, baru ditulis di dalam akar ini adalah 7. Gimana untuk yang negatif? Maka untuk yang negatif ditulis lagi negatif. Nah, itulah cara merubah perpangkatan menjadi bentuk akar. Jadi, yang pertama kalian lihat dulu pangkatnya, apakah pangkatnya positif, apakah pangkatnya negatif. Yang kedua, lihat apakah pangkatnya sama atau pangkatnya berbeda. Sekarang alternatif yang kedua, yaitu merubah ke dalam bentuk perpangkatan. Soalnya dalam bentuk akar. Nah, maka akarnya ini dihilangkan, dibuat perpangkatan. Sekarang lihat, 2-nya pangkat berapa? Ya, 2 pangkat 1. A-nya pangkat berapa? Ya, A juga pangkat 1. Karena 2A sama-sama pangkat 1, berarti dibuat dalam bentuk akar, dalam bentuk pangkat, 2A dalam kurung. Kenapa harus pakai kurung? Karena sama-sama antara 2 dan A-nya pangkat 1. Kalau tidak ada kurung, berarti hanya untuk A saja. Karena ini 2-nya juga pangkat 1, A-nya juga pangkat 1, maka ini wajib pakai kurung. 1 per, nah 3-nya adalah yang di atas. Contoh yang kedua, perhatikan. Ada angka 7, ada A, ada B. Nah, 7 di sini pangkatnya adalah, ya, 7. Kalau tidak ada pangkat, menandakan 7 ini adalah pangkat 1. A-nya pangkat 5, B-nya pangkat 3. Berarti untuk soal ini harus ditulis satu-satu. Gimana caranya? Nah, perhatikan ke video layar. 7 pangkat 1. Nah, di dalam akarnya adalah, di atas akarnya ini adalah 4. Berarti 1 per 4. Kemudian yang A pangkat 5. Di atas akarnya 4. Berarti 4A 5 per 4. Demikian juga yang B pangkat 3. Berarti dibuat perpangkatan dalam akar ini B pangkat 3 per 4. Tuh, jadi untuk soal ini karena pangkatnya berbeda, maka harus ditulis satu-satu. Beda dengan yang A. Kalau yang A sama-sama 2-nya pangkat 1, A-nya pangkat 1. Nggak usah ditulis satu-satu, langsung saja 2A, tetapi harus pakai kurung. Kalau tidak pakai kurung itu salah, ya, menandakan bahwa pangkatnya hanya untuk A. Jadi kalau pangkatnya sama pakai kurung, kalau pangkatnya berbeda-beda maka ini ditulis satu-satu. Nah, sekarang untuk permasalahan yang kedua tadi, lanjutkan. Bagaimana menentukan akar pangkat N dari suatu bilangan? Nah, untuk menentukan akar pangkat N dari suatu bilangan, ini caranya bisa diubah ke bentuk perpangkatan atau langsung dengan cara pembagian bersusun dibagi dengan bilangan prima. Perhatikan contoh berikut, ada 3. Ada 4 pangkat 3 per 2, ada 5 akar 72, yang ketiga ada akar 108. Nah, bagaimana hasil dari akar pangkat N dari suatu bilangan ini? Ya, kita bahas sama-sama. Alternatif penyelesaian untuk yang 4 pangkat 3 per 2. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas di pertemuan yang kedua. Pertama, 4 ini ubah dulu menjadi perpangkatan. Nah, 4 bisa dibagi bilangan prima, yaitu 4 ini bisa dibagi bilangan prima pertama. Apakah bisa dibagi 2? Kalau bisa, bagi 2. Maka didapat 4 bagi 2, 2. Bagi lagi, kalau masih bisa bagi 2, bagi lagi 2. 2 bagi 2, ya, 1. Nah, karena 4 ini hasilnya sudah ujungnya 1, berarti selesailah untuk 4 dibagi bilangan primanya adalah 2. Maka
4 ini dibuat dibuat perpangkatan menjadi 2 pangkat 2. Nah, 2 ini dari mana? Hitung ini. 1, 2. Pangkat lagi. 3/2. Nah, ingat lagi. Setiap perpangkatan dipangkatan lagi, berarti pangkatnya pangkatnya adalah dikali. Berarti 2 pangkat 2 kali 3/2. Nah, berapa 2 kali 3? 6 bagi 2. Dapat 3. Berapa 2 pangkat 3? Dapat 8. Jadi 4 pangkat 3/2 didapat 8. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan hasil dari 5 akar 72? Pertama, kita uraikan dulu yang di dalam akar ini dengan cara pembagian bersusun seperti yang ini. Berarti caranya adalah, apakah 72 bisa dibagi bilangan prima 2? Bisa. Berapa hasilnya? 36. Kalau masih bisa dibagi, terus dibagi 2. 36 bagi 2? 18. 18 bisa dibagi lagi 2. Dapat 9. Nah, 9 tidak bisa dibagi 2. Karena hasilnya 4,5. Berarti bagi dengan bilangan prima setelah 2 adalah berapa? 3. Karena 9 bagi 3 dapat 3. Bagi lagi 3 didapat 1. Nah, sekarang posisinya sudah dalam terakhir 1. Berarti untuk 72, nah ini tulis lagi 5, 72-nya lihat perkaliannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti perkaliannya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, sekarang karena kita tahu bahwa di dalam akar ini pangkat di sini adalah kalau tidak ditulis 2, berarti untuk menentukan hasil dari akar ini kita ambil bilangan 2. Artinya kita ambil bilangan 2 yang sama. Pasangan 2 yang sama. Mana? Pertama ini 2 dengan 2 ini. Pasangan. Kita ambil pasangan angka yang sama. Karena menandakan bahwa dalam akar ini adalah 2. Berarti ini 1, 2 kali 2. Ada lagi yang sama pasangannya, yaitu 3 kali 3. Nah, karena ini ada sama, maka yang 2 kali 2 dan 3 kali 3 ini dikeluarkan. Kali 2 kali 3. Nah, sisa di dalam akar yang tidak ada pasangan adalah 2. Maka ditulis adalah 2. Ini dikalikan. 5 kali 2. 10 kali 3 didapat akar 2. Itulah cara mencari nilai dari akar 72. Nah, sekarang alternatif penyelesaian yang C. Akar dari 128. Lihat lagi. Berarti kalau tidak ada bilangannya menandakan ini adalah 2. Nah, kita bagi lagi. Apakah bisa bagi 2? Bisa. Bagi lagi 2. 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 Bagi lagi 2 dapat 1. Nah, berarti akar 128 ini diuraikan menjadi 2 kali 2 sesuai dengan pembagian ini. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Kali 2, kali... Nah, ini masih kurang ya. Nah, baru kita cari pasangannya, bilangan yang sama. 2 kali 2 pasangannya. 2 kali 2 lagi pasangannya. Masih ada? Masih. Mana? 2 kali 2. Yang 2 ini tidak ada pasangan. Nah, yang ada pasangannya, maka kita keluarkan. 2 kali 2, berarti kali 2 yang ini, kali lagi 2 yang ini pasangannya. Nah, tinggal di dalam akar 2. Yang ini kalikan. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 akar 2.
Itulah cara mencari akar dari 128. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian untuk video pembelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran matematika hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa pada pertemuan video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Nah, untuk memahami, kerjakanlah lembar kerja ketiga, buka pada Google Classroom. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.